Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Gina. Di sini kita kembali di podcast Halakoh Damai. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Kita semua di sini akan ngobrol bareng ya, sis. Ada juga Ami gitu ya. Nanti kita kenalkan satu-satu, tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu tema untuk diskusi di hari ini. Temanya yaitu refleksi Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi sebelum kita mulai perkenalan, saya akan bacakan kemitraan untuk acara hari ini. Pertama ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Kemudian kedua ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian ada Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpar. Baik, saya serahkan dulu ke Ami. Ami boleh perkenalkan ada siapa saja di sini nih. Boleh silakan. Nanti. Oke, terima kasih Teh Gina. Kayaknya nanti kita yang kenalan masing-masing aja kali ya. Boleh. Menyapa gitu. Oke, siap. Oke, salam kenal Sobat Damai, namaku Ami dari Halakoh Damai juga. Ya. Udah lama ya nggak hadir Nggak join di podcastnya Ya. Halakoh Damai. Gitu. Silakan sis. Sis. Perkenalan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Audrey. Sis Audrey. Perkenalkan, saya Sister Fili. Oke, perkenalkan saya Gina dari tim Halakoh Damai. Perkenalkan saya Sartika. Perkenalkan, nama saya Novi. Oke. Kita ngobrol santai aja ya. Santai Karena aja, ini kayak sis. ada teh juga gitu ya. Waduh. Jadi kayak ngobrolin refleksi Sambil hangat. ngopi ya, katanya. Sambil Betul, ngopi, sambil boleh. ngeteh gitu ya. Boleh sambil ngetes, sambil ngopi. Oke. Kita mulai dari mana nih? Kita langsung todong satu-satu atau kita bedah dulu nih apa sih tema hari ini gitu. Terus berkaitan dengan refleksi Natal. Kenapa harus dibicarakan di hari Natal ini gitu sis? Boleh mungkin dari siapa dulu nih? Mau dari sis Audrey dulu, mau dari sis Novi dulu, atau sis Tika atau sis Gili? Boleh. Kita ngobrol santai aja sih. Gak usah tegang-tegang. Baik, dari saya pikir penting sih untuk berbagi pengalaman atau refleksi mengenai Natal tahun 2025 ini, khususnya berbagi di podcast Halakoh Damai ini. Karena saya pikir ini penting karena yang kami umat Kristiani rayakan di hari raya Natal ini bukan sekedar kita rayakan ritual yang memang tiap tahun udah tanggal 25 kita rayakan Natal. Betul. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Maka saya pikir ini saatnya kita bisa refleksi lebih dalam apa sih makna Natal untuk tahun ini, khususnya sesuai dengan tema bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga. Tengah-tengah keluarga yang seperti apa tahun ini kalau kita lihat ya di situasi sekarang ini. Oke, berarti sebelum ke situ kali ya kita dari Halakoh Damai juga RSCJ mungkin mengucapkan turut berduka juga ya sis ya karena hari ini juga dihadapkan situasi bencana di Sumatera gitu ya. Jadi kami selaku dari Halakoh Damai dan juga RSCJ mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi para korban dan yang terdampak Di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera. Gitu. Oke, berarti hari ini kan melihat refleksi Natal gitu ya, terutama lihatnya dari sisi keluarga gitu. Nah, kalau tadi kan kata Sis Fili, kita harus melihat lebih dalam, bukan hanya momen perayaan gitu ya, tapi ternyata ada makna yang lebih gitu. Gitu. Karena kan kalau setahu kita gitu ya sebagai umat muslim, taunya hanya di hari Natalnya aja gitu sis. Tapi mungkin perayaan aja gitu di tanggal 25. Mungkin di sini gitu kita ngobrol ada yang mungkin belum kita tahu gitu sis. Selain di hari perayaan tuh ada apa saja gitu sis. Boleh kita saling berbagi gitu yang lain. Baik, untuk menanggapi itu, sebetulnya Natal itu
diidentikan dengan sukacita ya. Oke. Iya. Itu tidak hanya sebuah perayaan yang dirayakan di dalam gereja, tetapi ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, ke biara gitu, kita itu membawa sesuatu gitu. Sesuatu apa? Sesuatu joy yang tidak diberikan oleh orang lain, tetapi ngalir dari dalam gitu. Dalam diri kita Jadi sendiri. iya, kita merayakan itu, merayakan apa gitu. Kita kan di apa ya? Kalau di dalam gereja Katolik kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, kita mengartikan juru selamat itu yang seperti apa? Apakah Yesus yang secara fisik atau juru selamat yang lahir dari dalam gitu. Dengan tema yang sangat menarik ini, tema tahun ini temanya itu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya rasa tema ini tidak hanya diangkat semena-mena gitu, tetapi digali dari situasi yang terjadi gitu. Karena kalau kita lihat keluarga itu adalah fondasi utama untuk pembentukan karakter, pembentukan diri seseorang. Jadi kalau di dalam keluarganya tidak ada keselamatan, pasti keluarga itu akan berantakan. Itu sih. Jadi saya sendiri ya, saya pribadi melihat bahwa tema ini tuh tidak hanya semena-mena angkat sebagai tema yang oke, ini cocok di tahun ini gitu diangkat, tetapi diangkat melalui kisah yang terjadi di Indonesia gitu. Tidak jauh-jauh ya, di Indonesia banyaknya kesepian, banyaknya keluarga berantakan gitu. Jadi diangkat dari kasus yang benar-benar terjadi di Indonesia gitu. Terjadi banyaknya kesepian yang di mana-mana gitu. Makanya banyaknya terjadi ketidakdamaian gitu. Jadi tema ini diangkat itu betul-betul dilihat dari kehidupan nyata gitu di Indonesia gitu. Nah, berbicara tentang perayaan gitu sis, kan di tanggal 25-nya atau malam 25 itu kan merayakan sesuatu. Nah, sebelumnya apa sih yang sebelum perayaan ini ada apa yang gitu? perlu dipersiapkan juga apa yang gitu. perlu disiapkan gitu? Kenapa harus dirayakan gitu? Apa yang sebelumnya terjadi gitu? Apa persiapannya gitu sis? Boleh tahu gitu sis? Siapa mungkin Sis Audrey atau sis Nopi boleh menanggapi. Iya, jadi kalau mungkin ini khususnya untuk kami yang Katolik, Kristen Katolik, bahwa sebelum Natal itu kita punya mungkin agak memang berbeda dengan Kristen Protestan. Kita sebelum tanggal 25 Natalnya kita merayakan, atau 24 malam Natalnya kita punya yang kita bilangnya masa Advent. Ya, jadi masa Advent itu kita punya 4 minggu. Jadi ada tema-temanya. Ada tema-temanya. Jadi kita Katolik kita merayakan itu. Kita sebelum lahirnya Juru Selamat, kita memang benar-benar mendalami hal itu. Kita merayakan itu. Mungkin kalau lebih jelasnya Suster Fili atau Suster Sartika bisa menjelaskan. Oke. Nah, untuk tema itu kan tadi ada temanya gitu sih. Temanya itu apakah tiap minggu atau gimana sih? Tiap minggu. Kan ada 4 minggu nih. Minggu pertama itu adalah Minggu Harapan. Nah, Minggu Harapan, dan di sana itu di kalau perhatikan di gereja atau di tempat ibadah kami ada lingkaran gitu, ada lilin Advent, ada 4 lilin. Minggu pertama kami akan menyalakan lilin pertama. Kalau Suster Jera biasa sharing ya di Harapan. Siap. Hope, Minggu Harapan. Jadi baru 1 lilin yang dinyalakan. Jadi dalam 1 minggu itu kita ya merenungkan apa sih makna harapan gitu ya. Apa yang kita harapkan dalam perayaan ini yang kita nantikan ini. Lalu minggu kedua adalah Minggu Peace. Berdamai ya. damai. Jadi dinyalakan 2 lilin. Minggu kedua, dan itu ada ritualnya. Nyalakan lilin kedua. Lalu minggu ketiga Sukacita. Sukacita. Minggu ini itu minggu joy, sukacita. Minggu keempat? Minggu keempat Minggu keempat love. Cinta. Dan tanggal 25 lahirlah sang damai, peace. Itu yang Natal tuh damai. Jadi sekarang
sedang di minggu Tiga. ketiga. Iya. Oke. Kayak minggu ini kita menantikan kehadiran sang juru selamat ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira, mau menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah kita, di hati kita masing-masing. Seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan dari keempat minggu itu ritualnya tuh berbeda sis, karena kan tadi temanya kan berbeda ya. Jadi apakah ritualnya berbeda atau itu datangnya dari hati yang tadi? Sebenarnya sih itu kan temanya udah minggu harapan. Cuman itu sebenarnya sama, harapan damai, sukacita, kasih, sukacita gitu ya. Cuman tiap minggu itu tuh misalkan temanya harapan, kita akan merenungkan tentang harapan itu seperti itu. Sebenarnya sama. Lalu minggu berikutnya dengan temanya kita renungkan, kita merefleksikan seperti itu dalam masa penantian ini. Tapi yang paling penting juga sambil ini kan mempersiapkan diri ya, membaharui hidup kita, hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Misalkan ada hati saya mungkin kadang di keluarga berantem atau hidupnya tidak harmonis gitu ya. Nah ini minggu ini saatnya kita membaharui itu semua, bahagia, sukacita gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah di 4 minggu tadi apakah tadi kan misalnya ada ritual, apakah ada puasa atau apa sis? Nah kalau untuk dari keempat masa Advent ini ya, di tengah-tengah kita juga yang tadi Suster Fili katakan pembaruan, yang artinya dalam agama Katolik itu ada pengakuan dosa. Sebelum Merayakan. Iya. Tadi pertanyaannya apa yang mau dirayakan? Iya. Ini kan terjawab lah di sini gitu. Karena di tengah-tengah masa Advent kita betul-betul datang ke Tuhan untuk ya melalui pastor pastinya untuk pengakuan dosa. Nah, apa yang mau kita rayakan di tanggal 24 malam untuk kelahiran Yesus, salah satunya itu. Karena kita bersukacita di dalam pembaruan diri kita gitu. Kita menjadi ditransformasikan gitu. Kitanya sendiri jadi kayak dilahirkan kembali. Kita kayak newborn gitu. Jadi lebih fresh gitu. Kayak sukacita Natal itu tidak hanya kelahiran Yesus tetapi kelahiran diri kita secara juga pribadi. Iya. Oke. Dari Suster Nopi atau Suster Audrey ada tambahan nggak apa gitu mengenai refleksi Natal atau tadi dalam menyambut sang penyelamat gitu ya, entah itu dari 4 masa Advent, entah itu tadi dari pengakuan dosa atau apapun. Atau ini mungkin aku penasaran cara kita belajar di keluarga, membentuk kita melihat momen ini tuh seperti apa. Nah, betul. Silakan. Gimana menurut Kalau perayaan ini tuh, perayaan Natal itu apakah harus sama keluarga atau orang-orang terdekat kita juga ya itu sama-sama keluarga gitu sis? Apakah harus pulang ke rumah gitu kan sis? Mudik gitu ya. Mungkin dari saya dulu. Maaf sekali tadi yang tema-temanya ya berurutan ya. Saya mau urutkan lagi tadi sedikit ini ya. Yang minggu pertama minggu harapan, minggu kedua peace, damai, minggu ketiga joy, and minggu keempat love. Sebenarnya kasih itu yang minggu keempat, gitu ya. Jadi ada 4 minggu ini. Kembali ke pertanyaannya tadi. Pertanyaan tadi, sob, boleh? Siapa yang mau jawab? Harus di rumah. Apakah harus di rumah? Gitu? Iya, tidak harus di rumah. Tidak harus di rumah. Tidak harus di rumah. Kita bisa membagikan juga ke orang-orang lain. Orang-orang lain. Jadi pertama mungkin kita harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan dulu. Kita menerima kasih dari Tuhan, kemudian kita boleh bagikan lagi apa yang sudah saya terima dari Tuhan ke orang lain, ke siapapun. Kita kalau untuk saya secara pribadi tidak membeda-bedakan. Jadi siapapun yang saya temui itu bisa saya juga bagikan gitu, sukacita itu ke orang lain.
Jadi ke siapapun itu. Oke. Nah, mau bertanya nih sis. Siapa yang mau nanya? Aku apa Mi? Oke, aku deh. Boleh. Oke, jadi kan tadi ya berarti nggak harus sama keluarga. Nggak harus mudik gitu ya. Iya, nggak harus mudik ya. Tapi berkumpul sama orang-orang yang Terdekat juga. yang disayang dengan membagikan cinta kasih itu gitu. Terus kalau menurut sis semua gitu ya, makna ini kan temanya tadi ya melihat keluarga juga, Iya, peran keluarga untuk yang hadir untuk menyelamatkan keluarga gitu iya, kan. betul. Nah, keluarga di sini tuh menurut sis ini seperti apa gitu, yang harmoniskah, yang Definisinya naik turun, gitu ya. ya makna atau definisi gitu. Makna Keluarga. keluarga tuh apa sih gitu. Yang berkeluarga. Boleh. Dari Sis Novi dulu deh biar berurutan. Oke, makasih. Untuk saya makna keluarga itu di mana kasih Allah hadir, dan juga di mana saya melihat keluarga Nazaret seperti Yesus dan Maria yang hidupnya cukup sederhana, namun itu membawa sukacita bukan bagi keluarga Maria dan Yosef, tapi bagi semua orang yang ada di dunia ini. Itu sih untuk saya. Sis Tika, gimana Sis Tika? Menarik ya kalau membahas tentang keluarga gitu. Keluarga itu luas ya, luas. Tapi kalau dari diri saya sendiri, keluarga itu adalah sebuah ruang. Dari luas menjadi ruang gitu. Ruang yang saya temukan di sini bahwasannya saya menjauh nih dari keluarga gitu. Bukan menjauh karena saya ingin menjauh, tetapi karena sebuah panggilan gitu. Jadi jauh dari keluarga di seberang sana gitu. Saya ada di sini. Betul. Tapi saya di sini juga punya keluarga. Keluarga saya adalah suster-suster saya gitu. Iya, saya temukan identitas keluarga itu ruang gitu, di mana kita itu saling melengkapi dari berbagai daerah, bahkan bahasa, karakter. Tapi kita bisa gitu hadir di satu tempat untuk apa gitu, untuk merespon panggilan Tuhan. Dan di sanalah kasih diwujudkan. Saya rasa itu sih keluarga ya, sebuah ruang di mana setiap orang itu dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Saya keluarga itu ruang, nanti saya tempat. Bisa sih. Tempat kan kayak lokasi, kalau kayak space gitu ya. Tempat, ruang, suasana. Untuk saya ya keluarga itu sama sih tempat di mana Allah itu hadir. Tempat di mana orang-orang itu anggota keluarga misalnya, atau orang-orang yang ada di situ tuh bisa mengalami yang namanya kasih, saling mengampuni, damai. Itu keluarga untuk saya. Sis Audrey. Untuk saya secara pribadi, keluarga itu tempat juga, tapi bukan secara fisik ya, tempat rumah gitu, tapi mencakup semuanya. Pribadi-pribadi, di mana saya belajar dari satu sama lain. Belajar banyak, belajar ya mencintai, belajar mengampuni, belajar juga banyak hal. Jadi untuk saya ya tempat di mana saya belajar dari mereka, dan mungkin juga mereka belajar dari kita. Jadi kita belajar satu sama lain, saling belajar ya. Iya, itu. Oke, nah di setiap perayaan gitu sis, apa sih pengalaman suster-suster ini setiap tahunnya kan pasti beda-beda ya. Misalnya di tahun kemarin pengalamannya kayak gini, atau sekarang mau menuju perayaan juga ada pengalaman berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Nah dari sini dulu ya. Atau Tadi udah saat pengalaman bersama keluarga yang jauh di sana. Iya, saat bedanya kan jadi beda-beda kan tiap tahunnya Iya, gitu. Berarti untuk tahun ini ya. Boleh tahun ini atau setiap tahunnya boleh. Oke. Ya, beda. Kalau jangan dari umur sampai Jangan sih pengalamannya sis. Iya. Untuk saya pribadi memang tahun ini saya sangat berbeda. Jadi kalau cerita kayak gini agak ini ya, crying ya. Sangat berbeda karena kalau di panggilan, maksudnya di kami di
tahap saya sekarang di panggilan saya, Natal tahun ini berbeda dari Natal tahun sebelumnya. Berbeda tempat, ya, dan juga berbeda kalau apa ya, saya tuh sekarang sedang ada di tahap dimana saya belajar untuk ministry pelayanan. Jadi saya punya pelayanan sekarang, dan saya sama Novi, kami pelayanannya di panti bersama dengan oma-oma. Jadi Natal tahun ini berbeda dari Natal sebelumnya. Karena orangnya berbeda dan saya dapat sukacitanya juga beda. Jadi dengan orang yang berbeda, juga di komunitas yang beda juga dengan Sister Fili, Sister Sartika dan Sister Rovin. Jadi tempatnya beda, orang-orangnya juga beda. Jadi di mana saya merasa bahwa Natal tahun ini tuh sukacitanya berbeda gitu. Jadi kembali ke tadi yang pembaruan. Jadi saya juga merasa bahwa ini pembaruan di diri saya juga, karena setiap tahun tuh saya merasa bahwa selalu ada hal yang baru di Natal tuh. Walaupun diterayakan setiap tahun, tapi selalu ada hal-hal baru yang bisa saya ambil gitu. Bisa saya ambil dari makna Natal itu. Jadi saya bersyukur karena Natal tahun ini benar-benar untuk saya ini adalah hal baru, terutama di pengalaman saya kali ini bersama dengan oma-oma di panti sana. Jadi sukacitanya ya baru. Ya, itu. Selalu ada makna baru ya, Selalu ada makna tahun baru. Dan selalu belajar hal-hal baru juga. Mantap sis. Gimana sis? Ada pengalaman apa sih, ada cerita apa sih gitu, mau setiap tahunnya gitu ya. Mungkin saya bandingkan pengalaman mungkin sedikit ya, Natal sebelum masuk biara kali ya. Iya, itu di kampung halaman Di kampung berarti. halaman. Ada lagunya itu, sedih lagu Natal ya. Boleh dong dinyanyi, kalau Natal dinyanyikan sis. Apa sih? Boleh dong, kan biar tahu. Tapi sih. kembali lagi, memang salah satu hal yang bisa kita lakukan itu tuh Natal tuh kumpul bersama keluarga sih sebenarnya. Suster Pilin itu sangat jago main musik, harusnya tadi itu disiapkan alat musiknya, jadi biar pianonya nyanyi gitu kan. Ya pasti beda gitu ya. Yang mana pernah punya rayakan Natal bersama keluarga, rasanya ya rayakan Natal bagi sukacita damai itu dengan orang-orang yang sangat dekat gitu ya dengan saya ya, keluarga inti saya sendiri. Tapi setelah saya masuk biara, bergabung dengan RSCJ sampai sekarang, tiap tahun saya merayakan Natal seperti ini. Jadi sangat berbeda ya. Sejak dengan tahun berapa itu? 2012 saya Udah 13 tahun ya. Jadi tiap tahun itu tuh yang punya memberi warna tersendiri dalam perayaan Natal. Bahwa Natal ternyata bukan hanya, kalau di Timur kita rayakan Natal hanya kita Katolik dan Katolik kan. Tahu di Timur itu tuh Katolik ya bersemua gitu. Tapi ketika di sini sesuatu hal yang membuat saya sebenarnya merasa terharu juga, bahwa merayakan Natal ini tuh bukan hanya kita umat Katolik, tapi semua bisa ikut merasakan sukacita dari Natal. Dari semua perbedaan yang ada, agama, latar belakang. Nah ini untuk saya, jadi makna Natal itu adalah saat dimana kita berbagi sukacita tanpa memandang perbedaan yang ada. Karena sukacita, damai, kasih, nilai-nilai yang sangat universal manusiawi. Jadi fokusnya sebenarnya fokusnya di nilai-nilai itu. Kalau kita hanya terlalu fokus pada nilai-nilai yang sangat iman, tapi ya tetap ini, tapi saya pikir akan sulit untuk, kan sukacita namanya sukacita, kasih dan damai kan suatu energi yang kuat, yang harusnya dia tuh harus keluar gitu ya. Betul. Bukan untuk diri sendiri, dibagikan. Tapi kita lihat itu sehingga bisa berbagi ini untuk dengan siapa saja yang ada di sekitar, dan itu makna Natal. Jadi saya rasa tiap tahun itu tuh beda, dan mungkin untuk pribadi saya untuk tahun ini khusus tahun ini
saya itu sebenarnya sih beberapa hari ini saya hanya harapkan bahwa semoga diri saya ini menjadi suatu wadah atau supaya sukacita Natal itu bisa mengalir melalui saya kepada orang lain gitu. Itu untuk refleksi pribadi saya, itu yang saya harapkan. Karena sukacita itu ada, tapi kalau diri saya, hati saya tertutup, ya Mau gimana membagikannya ya? misalkan saya mau bagikan sukacita dengan kamu, Iya. tapi hati ini tertutup, maka pasti dirimu tidak Tidak akan merasakan, merasakan. tidak Tapi merasakan. saya harap hati ini terbuka supaya sukacita, Sampai gitu. kasih, damai yang saya akan rayakan Natal ini bisa sampai pada orang yang ada di sekitar. Itu. Ngangguk-ngangguk. Iya, ngangguk aja Luar ya. biasa ya. Dari saya kalau nilai-nilainya setiap tahun tuh momen Natal tuh kan selalu diidentikan dengan sukacita. Tapi pengalamannya selalu berbeda. Iya. Kalau tahun lalu lebih vibes-nya ke anak-anak muda. Dan tahun ini planningnya berbeda lagi. Ini planning kita mau ngapain nih, Natal ini kita mau ngapain, pasti selalu berbeda. Punya antusias untuk sesuatu yang baru gitu. Nah kalau tahun ini karena kami semua di rumah, maka tahun ini kita itu punya antusias yang sangat luar biasa untuk gotong royong gitu sebelum Natal gitu, menyambut Natal. Jadi itu perayaan Natal itu kan betul-betul tidak di tanggal 25, maksudnya tidak hanya di tanggal 25 gitu. Natal itu kan setiap hari kita merayakan sukacita gitu ya. Natal itu kan Kelahiran. Iya, sukacita setiap hari mengalir gitu. Tetapi berbeda apa namanya vibes-nya gitu. Jadi vibes di tanggal 24 malam sama 25 itu sangat jauh berbeda dengan Natal setiap hari gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu tuh kalau di tahun ini kan kita tanggal 25 itu akan ada open house gitu. Mungkin akan berbeda pengalamannya kalau tahun lalu juga kita open house. Betul. Orangnya berbeda juga gitu. Iya, betul. Jadi momennya akan Natal kan sama gitu, tapi orangnya akan selalu berbeda. Ya. Dan saya juga mungkin perasaannya Suasananya sama. Orangnya sama, Orangnya sama, suasananya berbeda. Kayak gitu. orangnya lagi sama. Sama karena saya juga hadir di tahun ini ya. Tahun kemarin hadir, tahun ini juga insya Allah hadir ya. Jadi Pesan Nabi. Kalau dari saya makna Natal tahun ini tuh kalau ada lagu bilang Natal kali ini berat. Kenapa Tapi makna tahun ini di mana saya menemukan sukacita Natal dan damai Natal itu bukan hanya di tempat kampung saya sendiri atau Natal bareng keluarga. Namun Natal kali ini membawa saya, oh ternyata sukacita dan damai itu bukan untuk keluarga saya di kampung, tapi di semua orang yang saya jumpai. Dan juga saya menemukan bahwa Natal kali ini menjadi momen yang mungkin pembaharuan diri saya, dan juga saya menemukan vibes dari masing-masing pribadi yang saya jumpai dalam masa hidup saya selama masa Natal gitu kan. Jadi untuk saya Natal itu bukan hanya di kampung halaman sendiri, tapi dimanapun saya berada, tapi disitulah saya merayakan Natal gitu. Jadi sukacita itu selalu menyebar kemana-mana, bukan hanya di kampung halaman. Mantap. Tapi berbicara tentang kampung halaman, aduh, pasti melau ini. Kan setiap suster kan beda-beda. Suster Pili udah 13 tahun gitu ya. Atau suster Tika, suster Nopi, suster Auda kan beda-beda ya. Perayaan sama keluarga terakhir itu tahun berapa gitu. Nah, berbicara tentang kampung halaman, suka rindu gak sih suster gitu? Atau kalau misalnya lagi rindu, ngapain sih gitu? Video call Video call kah? Atau mungkin dia di tanggal 25-nya juga ya tetap menghubungi gitu, tetap saling vibes-nya mendoakan, tetap sama gitu meskipun berjauhan atau gimana gitu. Ya apa-apa melo-melos gitu. Sedih-sedih lah ya. Sok siapa dulu? Saya nggak tunjuk. Kalau untuk saya mungkin dari waktu aku SMA itu kan udah jauh dari keluarga, jadi maupun Natal selalu di luar, jadi mau dihitung-hitung
hampir 10 tahun lah Natal di luar. Tapi ya kalau bilang rindu keluarga of course, karena waktu bersama keluarga, makan bareng, gereja bareng gitu kan. Tapi untuk saat ini ya paling kalau pas masa Natal dikasih kesempatan untuk nelpon keluarga itu menjadi suatu rahmat gitu kan, bisa nelpon keluarga. Apalagi sekarang saya pilih panggilan saya gitu kan, jadi apapun konsekuensinya saya nanggung sendiri. Jadi rindu keluarga itu kan ya mungkin untuk orang lain mungkin mau pengen pulang kampung, mudik gitu kan. Tapi untuk saya sadar bahwa ternyata lewat ya video call itu bisa membantu saya melepaskan rindu dengan mereka gitu kan. Tapi kadang-kadang juga nangis gitu kan, tapi ketika melihat mereka ketawa ini itu sudah membuat hati saya tenang gitu kan. Ya, tapi terkadang-kadang rasa khawatir gitu, mereka lakuin apa masa Natal kayak gini-gini, dan kadang kan bertanya-tanya gitu. Tapi syukurlah masih ada kesempatan untuk nelpon, untuk bisa berbicara dengan mereka gitu kan. Jadi itu sih masih ada kesempatan. Kalau aku mau orang dekat. Ya, saya di Depok. Jadi jadi kalau Natal atau misalnya Paskah gitu, karena kan ya seperti yang Novi bilang tadi, saya sudah memilih panggilan ini, jadi saya harus menerima konsekuensinya gitu. Dan tapi karena saya dekat, jadi saya bisa berkunjung, tapi tidak di hari pas 24-25-nya. Kalau itu saya punya keluarga juga di sini, sister-sister. Jadi saya merasa saya tidak rindu, tapi tidak berat kayak Novi bilang tadi. Rindunya tidak terlalu berat gitu. Jadi saya bisa dikunjungi, saya juga bisa berkunjung juga ke rumah saya karena dekat. Tapi itu sih karena udah dimention juga, untuk saya pribadi juga Natal dengan panggilan saya saat ini ya inilah keluarga saya sekarang. Saya sadar betul bahwa di sinilah rumah saya juga, di sini juga keluarga saya dengan para suster juga, semua orang. Jadi saya pikir itu adalah Natal. Ya, saya mau merayakan Natal bersama dengan mereka. Itu sih. Terima kasih. Siapa aja dulu? Suster Tika dulu, mau Suster Tika dulu boleh. Sedih dulu dah. Sedih ya. Yang menangis. Jangan nangis. Saya ini gak bisa nangis karena ya udah 13 tahun merayakan Natal di sini di tanah Sunda. Di tanah Sunda. Jadi keluarga saya ya. Biasa bahasa Sunda sih? Enggak. Kaya nih. Natal ya sih Keluarga ini keluarga. Betul. Gimana sih? Oh masih ini Masih lah. Suka rindu nggak sih sis? Terus apa sih yang dilakukan gitu kan, beda-beda ya. Tapi mungkin kalau rindu untuk sekarang enggak sih, ketika awal-awal masuk. Tapi sekarang saya pikir tidak, sudah karena terbiasa, ya kembali lagi sih saya mau ini juga seperti Sister Audrey katakan bahwa ya keluarga saya ya RSCJ. Betul. Jadi ini keluarga saya. Jadi biasanya pada saat Natal kita tetap menelepon keluarga, mengucapkan selamat Natal dan seterusnya, berbagi sukacita. Syukur karena sekarang kita punya alat komunikasi, sehingga bukan hanya dengar suara, sekarang bisa lihat wajahnya, sukacitanya. Itu tuh salah satu cara yang bisa. Iya, berarti sis dulu mengalami masa belum ada video call ya, dari masa-masa itu. Dan itu mungkin masa-masa itu ya masih sedikit ini ya. Masih sedikit berat. Galau. Oke, Sustika gimana Sustika? Kalau saya tuh ya apa yang saya lakukan gitu, rindu sangat. Saya punya lagu favorit banget kalau misalnya rindu keluarga ya. Boleh dinyanyikan? Pokoknya lagunya Jauh di Dusun gitu. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Wah, keren. Udah gitu. Pokoknya lagunya Jauh di Dusun yang kecil gitu. Entah kenapa kalau misalnya menjelang Natal, pasti kalau nyebuka lagu itu tuh kayak bawaannya di rumah gitu, rumah keluarga yang sedarah gitu ya.
kayak apa sih yang saya lakukan gitu. Biasanya kalau Natal salah satu hal yang saya lakukan karena itu udah dari dari kecil tuh selalu bikin kue gitu. Bareng-bareng gitu. Kue bareng bersama. Kue jahe gitu bukan? Kue jahe. Kita tuh punya kue khas Kompiang, tapi saya tidak pernah buat di sini gitu. Nanti Kenapa bikin tuh? ya. Kenapa tuh nggak bikin? Tahun depan ya. Jangan Natal kali ini ya. Jadi kita itu sering bikin enggak banyak, tapi bersamaan gitu. Itu tuh udah menjadi khas kita kalau Natal. Sebelum tanggal 24 sorenya harus dibereskan gitu. Harus udah benar-benar ready untuk malam Natal. Jadi kalau misalnya jam 12 malam pas Natal kita akan share gitu. Kita akan bagikan kue itu gitu. Satu macam tapi di setiap rumah tuh ada gitu. Satu macam kue itu di setiap rumah ada. Nah itu yang saya lakukan di sini, bikin kuenya tapi bukan Kompiang ya, berbeda. Cookies. Cookie. Kue kering. Kayak kecil-kecil itu ya. Iya. Ramadan sebelum itu waktu itu Iya, kita bisa makan buat kue iya, iya, juga. iya, Sebenarnya iya. sedikit mirip ya Natal juga kayak gitu. Iya, Kue. betul. Kalau di sini kita bikinnya nastar. Nah, Kan ada di Natal ini gitu ya. Tapi nggak disiapkan di sini. Iya, kenapa ya? Kenapa kok nggak ada ya sis? Jadi sekarang ini yang udah dilakukan. saatnya buat kue. Oke. Sister Novi. Kan udah tadi. Enggak ini ya, enggak Soalnya saya Ingin banget ya. Sebawa perasaan gitu ya. Gimana ceritanya? Nggak kalau kerasa ibu juga udah keluarga gitu. kelihatan. Kalau ngobrol kayak gitu nggak kerasa sis. Oke. Oke, terakhir kali ya sis, untuk refleksi terakhir atau harapan doa yang bisa dibagikan Yes. untuk sobat damai, saudara-saudara kita di sekitar kita atau di Indonesia dan di dunia ini gitu. Apa gitu harapan untuk Natal 2025? Boleh sis ya? Mulai dari mana? Mulai Tengah. dari Boleh. nol. Ini boleh. Dari saya, harapan saya untuk Natal tahun ini, semoga Natal tahun ini bukan sekedar perayaan yang meriah, yang ritual, tapi lebih dari itu. Semoga kasih, sukacita, dan damai itu sungguh hadir, khususnya di tengah-tengah keluarga yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, yang terpecah belah, keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan karena perang, bencana. Semoga ya keluarga-keluarga itu bisa sungguh merasakan kehadiran damai dan sukacita Natal ini. Amin. Ini mah harus ditunjuk-tunjuk ya. Ya, dari untuk Natal tahun ini pesannya dan harapannya untuk saya pribadi juga belajar dari melihat Tuhan Yesus yang dia lahir di Palungan yang cukup yang sangat sederhana, tidak punya rumah yang besar atau lingkungannya yang juga tidak terlalu mewah. Semoga kita bisa belajar juga dari Sang Kristus bahwa dari kesederhanaan itu dari tidak punya kepemilikan, tapi di situ juga ada gitu loh setitik sukacita. Jadi kita juga lihat ya tahun ini bahwa banyak juga bencana, banyak juga kelaparan. Jadi mungkin belajar juga dari Bayi Yesus, walaupun sederhana, walaupun nggak punya apa-apa, tapi ada sukacita juga di sana. Mungkin itu. Baik, dari saya, harapan dengan tema hari ini, temanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Harapan saya bukan hanya kita yang hadir di saat ini untuk memperkuat keluarga itu, tetapi
orang-orang di sekitar juga, orang-orang di luar juga semakin diperteguhkan di dalam hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan tidak hanya dibandingkan dalam saudara, tetapi kekeluargaan itu dibentuk dengan kumpulan orang-orang di sekitar kita gitu, dari berbagai budaya, ras, agama gitu. Dan harapan saya juga dengan podcast di Halaka Damai ini tidak hanya membawa saya dan kita semua untuk mendengar satu sama lain, tetapi mewartakan gitu kabar gembira ini yang kita sharingkan satu sama lain gitu. Itu sih harapan saya. Udah ya. Davi. Harapan aku untuk saat ini kita melihat dunia kita yang saat ini sedang terluka banyak ya kekerasan, ketidakadilan, dan harapan saya semoga Natal tahun ini membawa sukacita dan damai bukan hanya bagi orang Katolik tapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Jadi itu aja sih harapannya. Keren. Ini kayaknya energi dan sukacitanya nyampe. Iya, betul. Dari apa yang dibagikan oleh para suster ini nyampe gitu sih. Bukan hanya untuk kita pribadi, mudah-mudahan untuk sobat damai semua. Amin. Terakhir kali ya harapan kita berdua. Kita merayakan Natal juga kan bersama. Teh Gina dulu ya. Harapannya mungkin nggak beda jauh ya dengan para suster tadi dalam menyambut perayaan Natal ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, entah itu cinta, entah itu kedamaian ya, itu sampai untuk kita semua gitu. Karena kita juga di sini ikut merayakan gitu ya. Saya terutama tahun kemarin ikut datang ke sini ya, open house, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa ikut meramaikan suasana di RSCJ ya gitu. Mudah-mudahan semuanya apa yang diharapkan, apa yang tadi misalnya yang ada di dalam diri kita itu sampai kepada semua orang. Oke, terakhir aku kali ya. Berharap banyak orang yang merasakan sukacitanya, kedamaiannya, walaupun di tengah kesulitan, kesusahan dan ketidakadilan yang dirasakan gitu ya, kesedihan dan keperpisahan atau nggak lagi bersama keluarga gitu ya, yang tadi karena mungkin karena bencana, karena perang atau karena kondisinya memaksa untuk berpisah gitu, tapi kan berjauhan dengan keluarga ya. Telepati atau sinyalnya nyampe gitu ya. Tetap nyampe ya. Tetap nyampe buat orang-orang yang kita kasihi gitu. Betul. Nggak bersama bukan berarti apa yang kita rasakan nggak nyampe, itu bukan berarti seperti itu gitu. Semuanya tetap nyampe, apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan tetap sampai ke orang-orang yang jauh ataupun yang terdekat sama kita gitu. Baik, suster di sini ya. Diskusi hari ini gak kerasa ya, cuman waktunya mungkin membuat kita harus menutup podcast di hari ini. Atau sekalian tutupnya dengan doa juga boleh, ya, untuk Natal kali ini dari sisi apa dipimpin siapa boleh, silahkan. Suster Sartika. Boleh sih, silahkan. Nah, izinkan saya untuk membawanya secara Katolik. Baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau Maha Kasih, karena kasih dan kebaikan-Mu, Engkau membiarkan kami untuk berkumpul di momen yang indah ini. Di tengah kami merayakan sukacita kelahiran Putra-Mu, yang adalah sumber keselamatan, sumber kedamaian. Kami pun mempersembahkan kepadamu ya Tuhan, dengan segala harapan kami, semoga setiap kedamaian, sukacita yang kami rasakan boleh Engkau kirimkan bagi saudara-saudari kami di luar sana, bagi
setiap orang yang mengalami kesepian, mengalami sakit, yang mengalami ketidakadilan di tengah situasi bencana alam, di tengah situasi perang, di tengah situasi kondisi yang menjauhkan dari keluarga. Semoga tema Natal kali ini Engkau sendiri yang hadir untuk menyelamatkan keluarga-keluarga yang ada di bumi ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menyempurnakan. Kami mohon biarkanlah segala pertemuan kami, segala sharing kami dapat bermanfaat bagi kami dan bagi semua orang yang hadir pada saat ini. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alhamdulillah, selesai ya. Sis, terima kasih banyak telah berbagi momen refleksi ini. Kita tutup ya Teh ya. Diskusinya, sampai ketemu lagi Sobat Damai di tahun depan ya. Kita menutup. Iya, dan kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat Natal Selamat dan juga Natal dan tahun tahun baru. baru. Terima kasih juga untuk mengundang kami hadir di podcast ini. Sama-sama. Oke, kita sama-sama selamat Natal dan tahun baru gitu gak sih? Oke. Oke, Sobat Damai. Oke. Ya. Kami dari keluarga Halakoh Damai dan RSCJ mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Yeay.